Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Walhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-furqan. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat umur panjang, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa mengisi dan mewarnai Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Karena kan banyak di antara orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, di antara mereka tidak bisa lagi membersamai kita. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah menjelang beberapa hari sebelum Ramadan. Bahkan ada yang dipanggil oleh Allah hanya beberapa hari kemarin. Dan terkadang mereka diberikan umur panjang namun tidak diberikan kesehatan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini nikmat itu semuanya masih diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, dan nikmat iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah untuk memuji dan mengagungkan Allah di subuh yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, sehingga kita tahu harus melakukan apa di subuh hari ini. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, mungkin kita semua dalam keadaan terbaring di rumah kita masing-masing. Namun ini merupakan salah satu nikmat pada saat Allah memilih kita lahir dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam, dan kita diberikan petunjuk hidayah yaitu baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan kita. Dan pada subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan di surat Al-Qalam, di mana Allah menjelaskan kepada kita ada beberapa karakter yang memang karakter tersebut tidak boleh diikuti. Kalau kita menemukan di dalam pergaulan sehari-hari karakter-karakter tersebut merupakan di antara karakter yang memang harus dijauhi untuk tidak dijadikan sebagai panutan. Begitulah Al-Quran memberikan sebuah edukasi kepada kita agar kita tidak salah dalam memilih
memilih teman, memilih pemimpin, memilih siapapun yang akan menjadi panutan di dalam diri kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla khallafin mahin hammazin masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin. Sadaqallahul azim. Ini merupakan di antara karakter-karakter yang memang tidak boleh dijadikan sebagai pengikut kita. Kalau mereka sebagai leader, maka kita dilarang untuk menjadi followernya. Siapa di antara mereka? Wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah engkau patuhi kulla hallaf. Hallaf ini adalah orang yang suka bersumpah. Halaf adalah orang yang suka bersumpah. Kenapa orang suka bersumpah itu tidak boleh menjadi ikutan kita? Dikarenakan orang yang bersumpah itu adalah orang yang ada sesuatu pada dirinya sehingga dia harus bersumpah. Pada saat kita menanyakan, betul enggak cerita ini? Maka dia akan mengatakan, demi Allah. Supaya apa? Supaya kita mempercayai omongan dia. Sehingga karakter orang yang suka bersumpah ini adalah karakter orang yang memang tidak boleh kita ikuti. Dan ini hati-hati. Mereka orang-orang yang ingin merusak tatanan Islam, semuanya mempergunakan alat ini sebagai senjatanya. Orang-orang munafik, tameng mereka itu adalah bersumpah. Dari mana mereka mengikutinya? Mereka mengikutinya dari iblis. Pada saat iblis menggoda Nabi Adam, apa yang diungkapkan oleh iblis? Aku bersumpah. Dia ingin menggoda Adam, menggoda Hawa, dan dia melakukan sumpahnya untuk meyakinkan Hawa. Hati-hati dengan orang yang suka bersumpah. Berbeda dengan perkataan wallahi yang itu diungkapkan oleh orang-orang Arab. Dalam artian seperti ini. Di Mesir, mereka orang-orang Arab mempunyai tradisi mengatakan kata-kata wallahi, tapi itu bukan merupakan sebagai sumpah. Bukan sebagai sumpah. Kenapa? Karena mereka mempunyai adat kebiasaan. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi, dan itu tidak menjadi sumpah. Kendati perkara tersebut merupakan bukan perkara yang dianjurkan. Tapi mereka mempunyai kebudayaannya seperti itu, budaya orang-orang di Timur Tengah. Kalau misalnya mereka berbicara wallahi alazim, wallahi, misalnya seperti itu. Padahal itu bukan sumpah, tapi itu hanya action bahasa yang mereka ungkapkan dalam pergaulan sehari-hari. Maka itu tidak perlu, pada saat dia melanggarnya tidak perlu membayar kafarat sumpahnya, karena itu tidak dihitung sebagai sumpah. Berbeda dengan sumpah yang memang itu dilakukan oleh orang, dan ini adalah tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Mereka suka bersumpah, dan sumpah mereka itu mereka ungkapkan untuk membantah ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan mahin ini dipakai dalam bahasa Aceh, ya, bukan mahin, ya. Kalau mahin itu biasanya adik ayah ataupun adik kakak ayah. Mahin. Hin itu dari Hindun biasanya. Ibu Hindun itu disingkat oleh orang Aceh jadi Mahin misalnya. Begitulah orang Aceh menyingkat panggilan keluarganya. Kalau Abu Ismail dipanggil Ayah misalnya. Kalau Abu Ibrahim ya Yahim ya, misalnya. Begitu Mahin ini bukan Mahin istilahnya kakak ataupun adik ayah. Tapi dalam bahasa Indonesia juga digunakan ungkapan kata-kata mahin.
Apa mahin? Hina. Ya. Mahin itu dipakai dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata hina. Apa hina? Orang yang suka menghina. Dua karakter, bersumpah dan suka menghina. Sering pada saat seseorang berbicara, dia akan menghinanya. Di awal-awalnya dia mengatakan dengan ungkapan yang positif, tapi di ujung-ujungnya ada sesuatu yang memang itu akan menjatuhkan orang tersebut. Setelah dinaikkan setinggi-tingginya, setelah itu baru dia sumpom ke bawah. Inilah yang dinamakan dengan penghinaan. Dia puji di awal, tapi di ujung-ujungnya nanti dia akan lecehkan. Karakter melecehkan orang ini merupakan di antara karakter yang memang tidak boleh diikuti oleh kita. Begitulah Al-Quran menanam di dalam diri kita. Siapa yang boleh kita taati dan siapa yang tidak boleh kita tidak taati. Dua karakter. Pertama adalah orang yang suka bersumpah. Kenapa bersumpah? Dikarenakan orang yang bersumpah itu ada sesuatu yang memang dia menutupi aibnya sehingga dia harus bersumpah. Yang kedua adalah orang yang suka menghina. Hammazin, yaitu yang suka menusuk. Hammaz itu adalah sesuatu perbuatan yang mencolok, ya, menusuk. Masya'in binamim, ya. Masya'in ini adalah yamshi, orang yang berjalan. Binamim yaitu menyebarkan fitnah. Lisan yang digunakan oleh orang tersebut adalah lisan untuk memprovokasi. Pada saat misalnya Ustaz Damanhur lagi berceramah, lalu dia menyampaikan sesuatu, jangan dengar kata-kata Ustaz Damanhur itu. Kenapa? Karena dia orangnya mengatakan jangan percaya sama orang yang bersumpah. Padahal sumpah itu kan nggak apa-apa. Jangan bilang-bilang sama orang, ya. Nah, dia bilang jangan bilang-bilang sama orang. Nah, dia mendengarkan omongan itu, langsung dia menyebarkan kepada orang lain. Dia menyebarkan kepada orang lain. Dia pergi ke tempat orang, masya'in binamim. Maka dia menyebarkan fitnahnya. Sama seperti kalau istilah orang Aceh, kalau kita sudah menceritakan kepada dia sesuatu berita, sama seperti kita ikat on kursung ba iku athe. Nah, itu istilah orang Aceh. Atau dalam bahasa Indonesianya hari ini, kalau kita udah cerita sama dia, sama seperti orang berbisik di dalam biskop. Berapa banyak orang yang mendengarkan di dalam biskop? Kayak itulah, bisik, tapi yang dengar satu biskop. Atau bahasa yang lain, ini adalah orang yang menyebarkan berita seperti dia buat pengumuman di masjid atau di menasah. Nah, inilah pola-pola orang yang suka menusuk, ya, kesana kemari dengan menyebarkan namimah, menyebarkan fitnah. Ini paling bahaya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Karakter seseorang itu bisa dibunuh dikarenakan lisannya. Dan hari ini lisan itu bisa diungkapkan dengan jempol. Jempol itu merupakan salah satu perbuatan yang bisa mewakili dari lisan. Karena dengan media sosial seseorang itu dengan mudah sekali menyebarkan hoax. Seperti misalnya seperti beberapa waktu yang lalu, sebelum orang mengetahui tentang teknologi AI itu bisa mentranslate omongan seperti ini diterjemahkan dalam beberapa bahasa lain. Contoh misalnya, omongan saya seperti ini bisa langsung ditranslate menjadi bahasa Rusia. Nah, sehingga jamaah yang tidak suka sama saya itu langsung mengatakan, coba lihat Ustaz itu, memang dia orang Rusia, ante-ante Rusia yang dikirim ke Aceh. Nah, padahal itu adalah teknologi AI. Bisa diterjemah, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab. Kok tiba-tiba bisa bahasa Arab? Belajar nggak bisa, istilahnya ngaji juga nggak mampu.
tiba-tiba bisa bahasa Arab. Nah, kita belum tahu kepastian berita tersebut, langsung menyebarkan. Dengan apa kita sebarkan? Dengan jari-jari kita. Inilah diantara fitnah akhir zaman. Di dalam Al-Quran sering diungkapkan dengan lisan, tapi sebenarnya itu adalah ungkapan dengan tangan. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada saat nanti di hari akhirat, itu semua ditutup kita. Mulut kita ditutup. Siapa yang akan berbicara? Jari. Dari mana kita bisa mengungkapkan jari tersebut? Dari kita menyebarkan kata-kata fitnah. Dari kita menyebarkan WA hoax. Maka ingat, Allah lebih dahulu memperingati kita. Bagaimana sih yang dimaksud dengan wa tukallimuna aydihim? Kok bisa tangan berbicara? Ternyata tangan inilah yang dulu menyebarkan berita yang tidak benar. Ternyata tangan inilah yang menulis tentang Islam yang tidak benar. Maka tangan-tangan tersebut yang akan menjadi saksi di hari akhirat. Maka jangan pernah mengikuti orang-orang yang suka menusuk dengan fitnahnya. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Yang sering melarang lil khair, untuk yang berbuat baik, mu'tadin athim, ya, yang melampaui batas dan banyak dosa. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilarang. Pada saat kita bertetangga, ada tetangga kita minta centong sebentar, pinjamlah centong, dilarang sama tetangga lain. Masa sih dia nggak punya centong? Masa sih dia pinjam sama kamu terus? Ini namanya di antara sifat yang tidak dijadikan menjadi sebuah tetangga yang baik. Apabila ada orang yang melarang tentang kebaikan, maka dia termasuk juga di dalam larangan, tidak boleh kita mengikut. Misalnya di daerah ini sedang ada daurah hafal Quran. Pas dibuat pengumuman, ayo sama-sama kita kumpulkan dana untuk anak-anak yang menghafal Quran. Apa dijawab oleh salah seorang? Manna'in lil khair. Ngapain sumbang untuk daya? Mereka kan sudah ada SPP. Ini namanya manna'in lil khair. Kita buat usaha, kita buat kegiatan. Apa dibilang sama orang? Ngapain belanja di situ? Belanja tempat lain kan juga bisa. Hal-hal seperti ini termasuk di dalam manna'in lil khair mu'tadin athim. Sehingga jauhilah sikap-sikap apabila orang ingin berbuat baik, biarkan saja. Kalau memang kita tidak mampu untuk berbuat baik, ya, bukan tidak mau berbuat baik, jangan kita melarang orang lain untuk berbuat baik. Inilah sifat yang paling aneh, di mana di dalam antropologi Aceh tidak ada dalam bahasa lain kata-kata kueh. Ya, kata-kata kueh itu tidak ada di dalam bahasa lain. Bahasa Arab tidak ada kata kueh. Bahasa Inggris tidak ada kueh. Yang ada cuma dalam bahasa Aceh. Karakternya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang buat baik, dia larang. Ada orang yang mau bersedekah, dia larang. Ada orang mau pergi ke masjid, dia larang. Cara larangnya berbeda-beda. Kalau misalnya adik-adik yang lagi hijrah mau pergi ke masjid, cara larangnya, sudah alim ya sekarang. Itu cara larangnya. Dia jadikan sebagai olok-oloknya. Begitu juga bapak-bapak yang dulunya tidak pernah bisa bertobat, tiba-tiba Ramadan ini sudah serius, mulai iktikaf 10 akhir, apa diledekin sama temannya? Mau meninggal ya bro. Dia bilang seperti itu. Sehingga apa? Sehingga orang yang berbuat baik itu tidak akan jadi berbuat baik karena olok-olokannya, karena larangannya. Larangan tersebut tidak dengan melarang saja, tapi dengan berbagai macam upaya yang mereka lakukan sehingga kebaikan itu tidak akan dilakukan oleh seseorang. Utullim ba'da dzalika zanim, ya. Ini merupakan sikap kasar, ya. Zanim ini adalah kejahatan. Jadi tidak ada sesuatu yang baik itu kasar. Dan ini ungkapan yang paling sering kita dengarkan.
Saya walaupun maki-maki katanya, tapi hati saya baik. Itu ungkapan yang salah. Saya walaupun kasar, tapi hati saya tulus. Tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran melarang untuk mengikuti orang-orang yang kasar. Mutullin itu adalah orang yang berucap kasar. Bagaimana perlakuan para orang-orang kafir terhadap Rasulullah? Pernah Rasul kasar? Tidak pernah. Pada saat beliau berdakwah ke Taif, setelah berjalan lebih 80 kilo jalan kaki. 80 kilo. Kalau saya tadi naik mobil kemari, hanya 2 kilo. Rasul jalan kaki 80 kilo ke Taif. Sesampai di Taif, begitu menyerukan tentang Islam, apa yang dilakukan oleh masyarakat Taif? Dilempari, diusir. Seharusnya apa yang terjadi? Rasul marah. Tapi bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW? Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul berdoa kepada mereka. Pada saat malaikat penjaga, malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah untuk meminta kepada Allah menghancurkan seluruh penduduk Taif. Wahai Muhammad, mintalah kepada Allah agar malaikat penjaga gunung ini melungkupkan gunung di Taif ini kepada penduduk Taif. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Tidak. Innahum la ya'lamuna anni Rasulullah. Mereka belum tahu kalau seandainya saya ini adalah Rasul. Mungkin kalau seandainya begitu, misalnya saya nggak dikasih dakwah, nggak dikasih ceramah di masjid ini, udah blacklist Masjid Taqwa. Jangan pernah lagi ceramah di sini. Kenapa? Sakit hati. Karena sakit hati. Lihat Rasul, bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah berkata kasar. Tidak pernah Rasulullah SAW berkata kasar. Bahkan mendoakan semoga ada dari zuriat mereka yang masuk Islam. Nah, jadi salah hari ini apabila kita ngomong kasar. Itu tidak dibenarkan dan itu tidak menjadi salah satu indikator yang harus dijadikan pengikut. Sebenarnya ini adalah indikator yang disampaikan di dalam surat Al-Qalam. Ini adalah indikator cara kita memilih pemimpin secara Islam. Dari atas tadi, tidak pernah bersumpah, ya kan? Banyak kan misalnya pemimpin itu kan sering berjanji dia, kalau saya terpilih, urun drum sapuhanan, ya. Pokoknya kalau saya sudah terpilih, Bapak Ibu semuanya nggak usah pikirkan apa-apa lagi, nggak ada apa-apanya lagi lah. Dia sering menjanjikan sesuatu, setelah dia terpilih memang dia tidak akan pernah lagi memenuhi janjinya. Nah, yang berikutnya adalah berkata kasar dan terkenal dengan kejahatannya. Orang-orang ini sebuah identik, ya, sebuah karakter. Orang kasar itu pasti jahat. Kenapa? Karena dia disandingkan. Orang yang kasar pasti jahat. Jadi salah ungkapan, oh dia kasar tapi dia orangnya baik, jarang. Dan itu bisa dikatakan memang tidak mungkin bisa menyatu seperti itu. Orang kalau udah kasar pasti kejam. Lihatlah di dalam beberapa visual film-film baik di Hollywood maupun Bollywood maupun Indonesia Wood, ya. Semua karakter yang diperankan seperti itu. Dulu teringat saya ada peran-peran antagonis, ya, yang diperankan oleh pemain-pemain lama. Misalnya Farouk Aferu. Itu pasti dia kasar dan bengis perannya. Nah, ibu-ibu yang mungkin ada nonton film dulu, ya, pasti terkenal. Kalau sudah Farouk Aferu yang berperan, pasti kerjaannya pemerkosaan. Nah, seperti itu. Ini sesuatu memang tabiat. Kasar pasti jahat. Jadi tidak ada ungkapan, oh dia memang kasar tapi hatinya baik. Enggak ada. Kenapa? Islam mengajarkan karakter yang seharusnya tidak kasar dan tidak akan berbuat jahat. Angkana dza malim wa banin. Dikarenakan apa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Ada dua indikatornya. Yang pertama itu adalah dza malim, mempunyai harta. Karena dengan harta itu orang bisa sombong. Dengan harta itu orang bisa angkuh, bisa berbuat segala sesuatu. Yang kedua, wabanin,
dan dia mempunyai anak. Ini dua hal yang paling sering dibanggakan oleh orang-orang kafir, harta dan anak. Bahkan mereka sering melecehkan Rasulullah SAW pada saat Rasul tidak mempunyai anak laki-laki. Itu. Tapi apalah fungsi anak? Kalau seandainya anak tersebut tidak menjadi sebagai penerus amal kita. Fungsi anak adalah sebagai estafet bagi orang tuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga pada saat orang tua itu terputus dengan kematian, maka yang akan melanjutkan amal bagi orang tua itu adalah anak. Kalau seandainya tidak berfungsi seperti itu, maka anak itu tak ubahnya seperti fungsi anik bedi, sekedar lepas saja. Begitu dia lepas, seperti peluru, tidak ada tujuan dan sasaran, dan tidak ada yang bisa membuat kenyamanan bagi orang tua. Maka pastikan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, anak kita itu adalah penerus amal saleh bagi kita. Sehingga apa yang diajarkan? Kami diajarkan sama guru-guru kami, ajarilah anakmu sebuah amal yang memang amal tersebut itu akan terus dia ulangi sampai dengan kamu meninggal dunia. Apa yang paling mudah? Ngajarin Fatihah. Fatihah yang dibaca sama anak itu adalah hasil pembelajaran dari orang tuanya. Masalahnya Ustadz, Fatihah saya juga belum betul Ustadz. Bagaimana saya mengajarin anak? Ini tugas kita selaku orang tua untuk belajar lebih dahulu. Kalau sudah terlambat, maka perbaiki sama cucunya. Bukan kawin lain untuk dapat anak. Itu solusi yang tidak solutif. Begitu dibilang seperti itu, agak kawin lain tengoknya. Bahna amal. Bukan. Yang kita ingin katakan apa? Sesuatu yang memang sudah terlambat, perbaiki pada generasi berikutnya. Nah, dua hal inilah yang paling sering dibanggakan oleh orang-orang kafir, yaitu pada saat mereka mempunyai harta dan pada saat mereka mempunyai anak. Dan ini pertanyaan dimanapun seperti itu. Coba, kalau tidak percaya, coba tanya sama orang Aceh. Dulu waktu pertama masih lajang-lajang, dia nanyanya kerja di mana. Kalau ketemu setelah sekian lama nggak ketemu, mereka bertanyanya, Pak kerja, seperti itu. Tapi kalau sudah lama lagi setelah bekerja, pertanyaan berikutnya begitu ketemu, paduk drosinya, seperti itu. Berapa orang anaknya. Seakan-akan ini sebuah menjadi kebanggaan. Padahal tidak ada yang perlu dibanggakan dengan anak, dengan harta, karena itu adalah semuanya titipan Allah. Banyak di antara saudara-saudara kita, pada saat dia membanggakan anaknya, dia katakan, dia cerita kepada saya, alhamdulillah saya punya anak lengkap, ada laki-laki, ada perempuan. Dia pergi haji. Apa yang terjadi? Semua hilang. Semua anaknya diambil sama Allah karena kejadian tsunami. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Itu semuanya adalah amanah dari Allah. Harta yang kita miliki, bagaimana harta tersebut bisa bekerja setelah kematian kita, karena harta dibawa sampai mati. Bapak Ibu jemaah, harta itu harus dicari, dan pada saat dia kita miliki, harta itu harus bekerja sampai mati. Sampai kita mati dia harus bekerja untuk kita. Kalau tidak, maka fungsi harta itu adalah gagal. Begitu juga dengan anak. Anak pada saat kita miliki, maka dia harus bekerja sampai dengan setelah kematian kita. Bagaimana harta bekerja sampai dengan kematian? Yaitu dengan cara menjadikan harta tersebut adalah sebagai harta wakaf. Dan lebih baik lagi, harta wakaf itu adalah harta wakaf produktif. Lihat bagaimana kenyamanan yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. 1445 tahun sudah mengalir pahala air dari Bi'rul Rumah. Coba bayangkan, orang sudah dijamin masuk surga, ya, dan dia juga masih mengalir pahala wakaf sumur. Maka paling gampang hari ini, kalau seandainya kita minta donasi wakaf sumur, orang berlomba-lomba. Tapi kalau seandainya kita minta donasi untuk bangun masjid, ada jamaah yang minta, saya keramik di depan 2 sab saya yang tanggung Ustaz.
Itu masih pemahaman yang tidak komprehensif bahasanya. Padahal yang dihitung masjid itu adalah semua luasnya, mau saf terakhir, mau saf depan, sama pahalanya. Itu yang harus kita pahami. Jadi misalnya ada donasi untuk membuka wakaf karpet, nggak usah bilang saf depan, karena Allah tahu masjid itu ukurannya berapa dan fungsi masjid itu adalah secara keseluruhan. Walaupun yang sembahyang di masjid itu cuma 2 saf, sampai juga pahalanya. Nggak usah pakai bohtek tok sama Allah. Jangan terlalu pakai kalkulator sama Allah. Semoga beberapa sikap ini menjadi pelajaran penting di dalam diri kita. Beginilah Al-Quran mengajarkan, memprogram kehidupan kita agar kita tidak salah memilih dan tidak taat kepada mereka-mereka yang mempunyai sifat sebagaimana yang diungkapkan di dalam beberapa ayat tadi. Insyaallah kita akan sambung dengan beberapa program lain bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan kita, insyaallah nanti malam setelah salat Isya dan menjelang tarawih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.